Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat konten dua dimensi sederhana. Seperti yang kita tahu, umumnya orang-orang membuat konten dua dimensi menggunakan PC desktop atau PC laptop. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat konten dua dimensi dengan menggunakan smartphone dengan aplikasi Adobe Sparkpost. Nah, buat kalian yang belum punya aplikasinya, kalian bisa download di Play Store, searching aja dengan kata Adobe Sparkpost. Nah, ternyata Spark saja sudah muncul ya, yang paling atas. Kita pilih. Nah, kebetulan di ponsel saya ini sudah terinstall, jadi kita tinggal membuka saja ya. Kita coba buka, masih loading. Oke, ini tampilan awalnya masih loading juga. Perlu diketahui aplikasi ini membutuhkan jaringan internet. Nah, jadi supaya meringankan aplikasi yang ada di ponsel kita, jadi semua template, semua gambar itu ada di server. Oke, untuk template ini ada aneka macam kategori, ada school, sekolah, ada travel, ada food atau makanan. Ya, kita bisa pilih sesuka kita. Tapi saya tidak terlalu suka karena ini mengurangi daya kreativitas kita ya. Lalu bagaimana caranya kita membuat project pada aplikasi ini? Kita bisa memulai dengan menekan tombol plus di sebelah kanan bawah yang ada lingkaran birunya. Kita tekan. Nah, di sini ada gambar untuk background yang direkomendasikan, tapi kita akan mencari sesuai yang kita butuhkan. Misalnya untuk COVID, nah, yang tren saat ini COVID. Nah, maka gambar di Sparkpost ini akan merekomendasikan yang sesuai atau relevan dengan COVID. Ya, misalkan saya pakai gambar ibu dan anak ini, ya, yang di tengah-tengah ini, masih loading. Nah, lalu kita tekan add 1 ini, ya. Kenapa add 1? Karena kita pilih gambarnya cuma 1. Ya, kalau 2 dia akan menjadi 2, ya. Kalau kita belum memilih, maka add ini tidak akan bisa kita pilih. Oke, kita pilih yang ibu dan anak ini. Oke, add 1 kita tekan. Lalu untuk rasio, kita bisa memilih sesuai rekomendasi dari Sparkpost. Misalkan untuk Instagram, ya, otomatis square 1:1, Instagram story seperti ini, ya. Instagram potret mungkin 4:3 tapi berdiri potret ya. Lalu untuk rasio di sebelah kanan juga bisa kita cari. Ini ada ukuran kertas, letter, poster, card, A5, A4, A3 ya. Untuk Facebook pun juga ada ya. Misalkan kita pakai yang Instagram post tadi atau 1:1 ini. Ya. Kalau kita bingung melihat yang mana, kita bisa pakai rasio ini ya. Misalkan untuk Instagram post 1:1 atau square seperti ini, gambarnya juga bisa kita atur kiri kanannya ya, mungkin diperbesar atau diperkecil. Nah, ya, ini udah paling kecil, atau bisa kita putar seperti ini. Nah, kita bisa adjustment ya, misalkan kita pakai yang seperti ini saja. Oke, kalau sudah kita bisa klik done di kanan atas berwarna biru. Oke, kalau sudah selesai maka di sini akan muncul tulisan ya, tapi nggak perlu kita edit dahulu. Sebelum kita edit tulisan ini, kita edit yang namanya layout ya. Layoutnya kita atur dahulu. Nah, misalnya untuk layout saya memilih yang kedua ini saja. Oke. Jadi di sebelah kanan akan ada tulisan ya. Atau mungkin tulisannya di sebelah atas, di bagian atas. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita bisa atur yang lain seperti border ini ya. Kita bisa beri bingkai, jangan terlalu besar seperti ini, nggak enak dilihatnya ya. Seperti ini saja misalkan ya. Kalau sudah selesai, mungkin warna untuk backgroundnya bisa kita ubah ya. Misalkan ini, nah, supaya sedikit lebih cerah ya. Oke, lalu berikutnya misalkan desain, kita bisa pilih sesuka kita ya. Di sini ada berbagai macam, misalkan saya pilih yang ini. Nah, otomatis berubah. Nah, waduh, tambah hilang gambarnya ini. Oke, kita pilih yang pertama saja. Nah, yang lebih simple
Kalau sudah selesai kita klik done. Nah, berikutnya kita tinggal atur teks di atas ini ya, kita tinggal lakukan double tap ya. Atau kita bisa pilih edit di sebelah kiri ya. Di sini ada 3 tombol, kita pilih yang kiri edit. Nah, misalkan kita ubah tulisan ini menjadi save your family. Nah, kalau sudah selesai klik centang. Oke. Lalu di sini kita bisa ubah text box ini menjadi satu baris. Misalkan dengan cara ada garis di sebelah kanan text box ini, kita klik tahan, nah, kita tarik, nah supaya bisa menjadi satu baris tadi seperti ini. Nah, kita ubah seperti ini, lepas. Nah, lalu untuk mengubah lokasinya atau letaknya kita bisa atur. Nah, adjustment di sini supaya pas tengah-tengah ini akan muncul garis warna ungu, warna jingga apa ungu ya, ungu. Nah, geser ke bawah sedikit. Nah, misalkan di sini. Oke, kalau selesai misalkan jenis fontnya kita bisa ubah, bisa atur sendiri ya, sesuka kalian. Nih, misalkan ini ada Jove Saint Slab, aduh nama-namanya sulit. Oke, misalkan saya kembalikan lagi ke yang tadi yaitu lobster. Nah, kalau sudah selesai memilih jenis font, warnanya kita juga bisa atur ya. Ingin warna apa ya? Misalkan warna ini gelap, kita nggak kelihatan ya. Oke, warna ini hijau atau putih, nah, abu-abu. Nah, ya. Saya kembalikan lagi ke warna yang tadi karena saya sudah cukup dengan warna ini ya. Kalau custom ini kita bisa memilih sesuai dengan warna yang kita inginkan ya. Mulai dari merah, RGB ya, seperti ini. Nah, oke, kalau sudah diklik done. Oke, yang berikutnya adalah opacity. Barangkali ini fungsinya kalau misalkan ada tulisan yang bertabrakan dengan gambar, memang sengaja diletakkan begitu supaya gambar tersebut masih bisa terlihat, maka tulisan tersebut disamarkan ya. Tapi kalau seperti saat ini tidak perlu ya. Oke, berikutnya untuk efek. Di sini kita bisa memberikan shape untuk sebagai highlight text color ya, seperti latar belakangnya teks itu ya, atau tidak perlu ya. Kalau shadow ini memberikan bayangan ya. Lalu untuk outline ini jadi masing-masing huruf itu ada garisnya ya. Garisnya pun di sini juga bisa kita atur ya. Warnanya misalnya warna gelap. Nah, atau warna kuning misalkan. Nah, custom ini ya, kita ubah menjadi warna kuning yang terang. Nah, atau warna biru misalkan supaya berubah, biru yang agak sedikit gelap, nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai klik done. Nah, lalu adjustment di sini kita bisa atur misalkan tempatnya ya, untuk menggeser kiri, kanan, bawah, atas ya. Oke, saya cancel dulu. Lalu untuk rotasi ini misalkan ingin dibuat miring, nah ya, derajatnya, atau mungkin diputar balik seperti ini ya. Oke, saya tidak pakai. Lalu yang berikutnya untuk skala, ini scale ya, 100%, apakah ingin diperbesar atau diperkecil ya. Oke, saya kembalikan ke 100%. Ingat ya, ini skala bukan ukuran ya. Kalau untuk ukuran nanti akan ada di belakang. Wah, susah ya, kembalikan 100. Nah, oke. Kalau untuk ukuran ada di sini. Nah, misalnya kita perbesar teksnya menjadi 140. Berarti perlu kita geser lagi. Nah, misalkan seperti ini. Ini belum pas tengah ini. Nah, pas di tengah. Oke. Alignment di sini ada center atau right ya. Tergantung yang mana kita butuhkan. Barangkali tulisan ini kecil-kecil, kita bisa atur alignmentnya dimulai dari mana ya. Lalu spasi ini juga barangkali teksnya beraneka macam ya.
Oke, kalau sudah selesai dari teks ini kita bisa klik done. Nah, lalu ada fitur untuk animasi. Jadi tulisan ini akan muncul secara animasi. Misalkan seperti ini. Nah, ya. Memang terlihat bagus, tapi tidak bisa tersimpan secara 2 dimensi. Otomatis dia akan menjadi sebuah video, ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian download, kalian harus mendownload dalam format MP4, ya. Oke, sementara saya cancel karena saya ingin mendownload 2 dimensinya, ya. Lalu di sini ada fitur add. Barangkali kita ingin menambahkan gambar yang lain, ya. Kita bisa menggunakan menu image, ya. Atau mungkin icon, background, atau mungkin nambah teks lagi. Nah, ya. Oke, sementara saya tidak pakai, saya hanya menggunakan ini saja. Oke, lalu sebelum kita download, jangan lupa di sebelah kanan bawah ini ada watermark dari aplikasi tersebut, ya. Untuk menghilangkan, kalian sentuh saja pada watermark tersebut. Lalu di bawah ini ada tulisan remove logo on this project. Kalian klik saja di situ. Nah, maka watermark tersebut akan hilang. Oke, sekarang baru kita download. Sedang disiapkan, preparing your post. Nah, image save, maka sudah selesai, ya. Kita tinggal cek pada galeri atau penyimpanan gambar. Kita cek di galeri. Nah, Sparkpost. Nah, ini adalah gambar yang barusan saya buat tadi, ya. Kita tinggal posting mau di Instagram, mau di story-nya, nah, silakan. Nah, oke. Lalu kita kembali ke Sparkpost terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mengedit? Nah, pada tampilan Sparkpost tadi di awal seperti ini, ya, tampilan template. Kita bisa klik yang sebelah kanan ini ada My Post, ya. Ini adalah gambar yang sudah kita buat, ya. Misalkan kita ingin edit, kita klik saja. Lalu ada gambar pensil di sebelah bawah ini, di bagian bawah. Kita klik edit, maka kita bisa mengedit kembali, ya. Jadi jangan khawatir yang sudah kalian kerjakan itu hilang, ya. Secara otomatis Sparkpost akan menyimpan editan kalian sebelum kalian menghapusnya secara manual, ya. Seperti ini. Misalkan untuk menghapus, ya, supaya tidak menumpuk, saya akan menghapus ini. Nah, di sebelah kanan ini ada del, ya. Saya hapus, maka gambar tersebut akan hilang. Ya, sudah hilang. Nah, baik, jadi seperti itu caranya, sangat mudah sekali. Tergantung dari daya kreativitas kalian, ingin membuat kontennya seperti apa, mengulik-ngulik kontennya seperti apa, baik dari teksnya, baik dari gambarnya, nanti juga animasinya. Nah, ya, semuanya tergantung dari kreativitas kalian. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba dan selamat berkarya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.